Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini di sini saya hadir kembali memberikan edukasi penjelasan tentang trading di Olim Trade. Nah, jadi dalam video pembahasan kali ini di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara untuk open posisi menggunakan strategi baru ya. Nah, di video sebelumnya mungkin penjelasannya cukup panjang, hampir 5 menit, karena harus dijelaskan dengan detail. Itu dalam keadaan tren naik dan tren turun ya, open posisinya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan strategi ini dalam keadaan pengakhiran trend sideways. Jadi kalau dalam keadaan trend sideways itu bisa digunakan strategi ini, namun kita harus lebih berhati-hati melihat keberadaan garis support dan resisten, karena strategi ini masih berdasarkan SNR ya. Nah, dimana kalau misalnya trend sideways itu SNR-nya pasti berada di dalam SNR jangka pendek ya, support dan resisten jangka pendek terbentuknya. Maka di situ kita lebih berhati-hati. Nah, saran saya, jika terdapat Anda menemukan tren yang sedang sideways menggunakan strategi ini, lebih baik jika keadaan candle yang sedang terjadi itu berada di atau membentuk garis support dan resisten, kita lebih baik open posisinya reversal ya. Nah, di sini saya berada di pengakhiran trend sideways, di mana tersebut tren yang sedang terjadi ini sudah turun ya, sedang penurunan sesaat ya, seperti itu. Nah, ini trend sideways ya, harga tertinggi dan harga terendahnya itu sama, di mana di candlestick yang ini itu sudah penembusan dan awal untuk penurunan ya, seperti itu. Oke, kita akan open posisi di candlestick selanjutnya ya. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, komen dan like agar channel ini bisa maju dan berkembang lagi ke depannya, dan tentu juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam grup Telegram saya, silakan, linknya sudah saya cantumkan di dalam deskripsi. Oke ya, ini dalam keadaan tren turun ya. Nah, ini yang disebutkan dengan penurunan sesaat ya, seperti itu. Penaikan sesaat kayak gimana, Kang? Nanti ya kita cari dulu, karena ini berada di momen penurunan. Nah, ini sudah menyentuh garis support. Nah, sudah melebihi. Oke. Nah, di sini nanti kita open posisinya, lihat dulu di detik 50. Oke, masih buy ya. Nah, kenapa Kang open posisinya buy? Karena yang pertama begini, dalam detik 59 sampai detik 50 itu terdapat candlestick berwarna merah ya, candlestick berwarna merah. Nah, jika dalam keberadaan tren yang benar-benar turun ya, sebelumnya tidak berada di trend sideways, itu kita open posisinya sell ya di detik 45. Nah, tetapi jika dalam keadaan pengakhiran trend sideways, nah yang disebut pengakhiran trend sideways itu ya di sini nih. Nah, sedang mulai penurunan ya, itu disebutnya pengakhiran trend sideways. Nah, jadi kita open posisinya itu menunjuk kepada lihat pergerakan garis support dan resisten. Nah, dimana jika candle yang sedang terjadi itu sudah membentuk garis support dan resisten, maka kita open posisinya reversal. Nah, tetapi di sini saya open posisinya buy karena emang benar di detik 59 sampai detik 50 itu malah candlesticknya menjadi candlestick warna merah. Nah, di situ saya open posisinya buy karena ikutinya di sini sudah membentuk garis support ya, dan di candlestick merah ini tadi sudah menyentuh garis support, maka di situ saya open posisinya reversal. Nah, seperti itu. Walaupun ini sedang keadaan tren turun, tetapi di tren sebelumnya itu terdapat tren sideways ya, tidak tren yang benar-benar turun ya, yang benar-benar turun. Jadi begini nih, masih ada yang bingung. Ini kan disebutnya tren sideways ya, harga tertinggi dan harga terendah sama. Nah, jika keberadaan yang tren turun itu, jadi begini. Nah, kita ambil contoh di sini ya, kita ambil contoh di sini. Misalnya tren sebelumnya ini turun, cuman begini nih, set. Nah, tuh. Nah, begini, ini yang disebutkan namanya tren penurunan. Jadi penurunan sesaat lalu akan naik lagi. Di sini akan terbentuk setengahnya, lalu turun lagi. Di sini akan terbentuk lagi setengahnya.
di tren turun itu turun lagi seperti itu. Nah, itu adalah momen untuk menggunakan strategi ini ya. Nah, tapi jika dalam keadaan tren sideways seperti ini, kita harus mengambilnya dalam keberadaan garis support dan resisten jangka pendek. Karena saya di sini berada dalam keadaan tren penurunan, di mana tren sebelumnya itu tren sideways. Jadi tren ini adalah disebutnya tren pengakhiran sideways ya, walaupun ini penurunan. Oke, kita tunggu. Jadi kalau misalnya menemukan tren sideways nih, tapi sudah keburu turun atau keburu naik, nah kita tunggu aja, lihat keberadaan garis support dan resisten jangka panjang sebelumnya. Nah, di situ kita bisa melihat, bisa memantau. Jika pas ada momennya, kita open posisinya reversal. Jika tidak, kita open posisinya sesuai dengan aturan ya, seperti itu. Nah, di sini masih merah tapi naik lagi ke atas. Oke. Nah, di sini saya open posisinya sell ya. Kenapa open posisinya sell, Kang? Karena di sini sudah menembus garis support. Lalu di sini support barunya ya, support sebelumnya itu. Nah, kemungkinan besar akan ke bawah lagi, tidak akan membentuk candlestick berwarna hijau ya. Kita lihat saja. Ini pasti akan ke bawah ya. Jadi di candle selanjutnya itu pas kita mau pengakhiran, di candle selanjutnya itu pasti ke bawah ya, tidak akan ke atas. Lihat saja lah. Emang kebiasaan pengakhiran tren sideways itu suka terjadinya kita untuk open posisi mengikuti terjadinya tren ya. Dimana jika trennya ini turun ya, pengakhirannya, kita open posisinya lihat, jika si candle yang sedang terjadi itu tidak berada di area garis support dan resisten untuk membentuk garis support dan resisten, kita open posisinya sesuai dengan keadaan peraturan yang tren turun dan tren naik. Nah, tetapi jika candle yang tersebut membentuk garis support dan resisten seperti tadi yang di sini ya, kita open posisinya reversal, walaupun di detik 59 sampai detik 50 itu terdapat candlestick berwarna merah. Nah, itu kita open posisinya langsung buy saja, karena di situ sudah jelas akan menjadi ke atas di detik 45-nya itu ya, mendekati detik 45-nya itu. Intinya gini ya, kalau tren yang sedang penurunan ini di tren sebelumnya itu tren sideways. Nah, ini disebutnya tren sideways pengakhiran ya. Maksudnya gini, pengakhiran itu akan menjadi ke bawah atau ke atas. Nah, kita lihat saja. Nah, lalu kita fokus yang terjadi di candle yang sedang terjadi itu berada di pas menyentuh garis support atau resist ya. Nah, seperti ini masih ke bawah tuh. Kita lihat. Loh, ini sudah menembus ya, kita open posisinya buy saja. Nah, seperti itu. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Tadi saya open posisi di detik 48 ya, harusnya tadi di detik 50-an, Kenapa di detik 50-an? Agar ketika di perpindahan candle tersebut masih berada di atas harga pembukaan kita gitu, di harga penutupannya itu. Oke, tidak apa-apa, karena penembusan emang seperti ini kebiasaan candlenya. Jadi ketika sudah penembusan di garis support, dia masih ke bawah, nanti di candle selanjutnya bakal ke atas seperti itu. Tenang saja lah ya, yang penting kita mengetahui keberadaan garis support dan resistennya. Nah, ini kan sudah menembus garis resist. Resist ini sudah sejajar dengan support, tetapi sudah ditembus. Nah, pasti di candle selanjutnya akan menjadi ke atas seperti itu ya. Tuh, kita lihat nih. Oke. Oh, balmut kan? Untung aja lah tadi kita open posisinya di detik 48, karena si candle bearish ini membentuk sumbu yang panjang di bawah ya. Jadi memiliki sumbu yang panjang gitu ya dibandingkan body. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, ini sudah pengakhiran nih. Ini sudah pengakhiran di mana harga terendah terjenuhnya itu sudah terlihat di tren yang pengakhiran sideways ini. Nah, akan menjadi ke atas ya. Oke, kita lihat tuh sudah menyentuh lagi garis support baru. Oke ya, ini open posisi berapa kali tadi?
biarin, tidak apa-apa, yang penting ini adalah ilmu baru untuk umpan posisinya ya. Nah, masih terdapat jeda ya, karena si candle yang sedang terjadi ini berada di area support, di jangka sebelumnya di sini menyentuh. Silakan teman-teman lihat ya. Ini sudah berada di garis support ya, atau di harga terendah sebelumnya itu sudah menyentuh, tetapi sudah membentuk harga support baru, di mana itu harga terjenuh ya. Kita lihat, ini tidak akan menjadi pelongsoran, tidak, pasti di candle selanjutnya hijau lagi, atau di candle ini juga pasti akan hijau. Tetapi jika di candle ini menjadi merah, pasti di candle selanjutnya akan hijau ke atas, seperti itu ya. Tenang sajalah, yang penting kita mengetahui keberadaan garis support dan resisten. Saya ingatkan kembali, ini tren yang disebut tren turun, tetapi di tren sebelumnya itu terdapat tren sideways, jadi disebutnya pengakhiran tren sideways. Nah, jika di tren sebelumnya ini bukan tren sideways, tapi tren benar-benar lagi turun, tak seperti gini ya, yang tadi saya bilang, itu namanya tren penurunan. Di saat kita mendapatkan tren yang sedang turun gini, tidak terjadi jeda seperti ini ya, jadi tidak gini nih, ini kan turun terus naik ke atas. Nah, si atas ini setengahnya di sini, dia ke atas nih setengahnya, terus ke bawah lagi. Nah, jika kita berada di dalam keadaan tren seperti ini, kita jangan lakukan posisi di situ, tapi kita tunggu keberadaan trennya sedang turun lagi, karena itu yang dinamakan tren turun ya. Tuh, ini adalah akhir pengujungan di mana titik jenuh harga terendah akan menjadi ke atas. Nah, seperti itu. Ini yang disebut namanya tren turun. Jadi tren turun sesaat. Oke ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan karena juga waktu sudah 11 menit. Nah, silakan teman-teman dilihat videonya baik-baik, disimak keberadaan tren yang sedang terjadi dan tren yang sebelumnya. Silakan teman-teman lihat dan simak baik-baik ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, penjelasan yang kurang dimengerti. Silakan teman-teman berkomentar, dan silakan teman-teman uji coba kembali, riset kembali. Silakan teman-teman coba ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan profit dan ilmu yang bermanfaat itu bisa dinikmati dengan senang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.